Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, masih melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga siang ini kembali berkumpul di majlis ini bersama-sama mengharap akan ridha dan rahmat Allah, mengharap akan kecintaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab kita Lubabul Hadis, pertemuan terakhir masih di bab yang ke-18, keutamaan mengucap salam, yang mana pertemuan terakhir kita selesai membaca hadits yang keempat. Hari ini melanjutkan hadits kelima dari bab 18, bab keutamaan salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Hadits kelima yang artinya sesungguhnya manusia yang lebih utama di sisi Allah sesungguhnya manusia yang lebih utama di sisi Allah billah man bada'ahum bisalam adalah yang memulai mengucap salam terlebih dahulu. Hadits kelima, ujar Nabi, sesungguhnya diawali dengan harfu taukid inna, artinya sesungguhnya manusia yang lebih utama. Maksud lebih utama ini yang lebih banyak dapat rahmat dari Allah, yang lebih disayangi, lebih dirahmati di sisi Allah, yang memulai terlebih dahulu mengucap salam. Sebagaimana yang ulun jelaskan pertemuan sebelumnya, di hadits yang kita baca sebelumnya, hadits ketiga, barang siapa yang memulai mengucap salam maka ianya lebih utama di sisi Allah dan Rasul. Hadits kelima kurang lebih sama. Dan sebagaimana ulun singgung juga, mengucap salam itu bagi umat akhir zaman berat.
macam-macam faktor terkadang maulah kita supan untuk memulai salam. Pertemuan terakhir ulun beri contoh, kalau kawa jer ulun orang dohat mulai tikas rumah pembaka sampai ujung sini mengucap salam terus adalah yang mempraktekkan sudah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu supaya apa? Membiasakan kita kepada salah satu sunnah yang sudah mulai ditinggal oleh banyak umat akhir zaman. Mengucap salam itu terkadang supan, barat kita memulai. Padahal jelas-jelas Nabi menyampaikan yang memulai mengucap salam itu lebih utama di sisi Allah dan Rasul. Lewat berjalan batis orang dudukan mengucap salam tuh barat kadang sebagian kita. Kena disambatinya kisah alim. Kena dituduh macam-macam. Pasti nih pina mesti mengucap salam ujung-ujungnya berhutang. Karena ada faktor-faktor bisikan dan kada-kada akhirnya kada mengucap salam sama sekali. Padahal itu tipe muslihatnya musuh Allah, yaitu setan. Kurang jelas apa? Nabi menekankan inna, sesungguhnya yang lebih utama di sisi Allah, manusia yang lebih utama dapat rahmat Allah, orang yang memulai mengucap salam terlebih dahulu. Tapi ini ingat, pertemuan sebelumnya belum ulun tegaskan, ini berlaku untuk laki kepada laki yang lain, lalakian kepada lalakian, bebinian kepada bebinian. Kalau nang mengucap salam lakian mana bujang, nang diucapi bebinian gadis, kada dianjurkan mengucap salam itu. Kenapa? Itu mengundang fitnah. Ada gadis-gadis lakiannya bujang, liur bauan pulang. Assalamualaikum. Nadanya aja sudah ada bujur sudah. Nadanya sudah nada kada nyaman tuh nah. Nah itu kada dianjurkan, kada ditekankan, kada disunahkan mengucap salam kepada perempuan yang masih gadis. Kenapa? Fitnah, mengundang kecurigaan. Lain hanya kata ulama kalau yang diucapi salam itu orang tua bebinian yang sekiranya kada fitnah, kada ada fitnah lagi. Biniannya tuha bercucu pulang. Kada mungkin ada orang menggodanya tuh nah. Nah itu kada apa-apa. Sebagian mengatakan mubah aja. Biniannya tuha. Karena umumnya lalakian tuh kada danang tertarik dengan binian yang sudah tuha. Mohon maaf ibu-ibu. Itu normalnya manusia. Memang ada 1:10.000 nang kadang normal kadang lakian. Nini dikawini. Ada berita di medsos nang viral nang gitu. Matanya picak mungkin. Kalau nang biniannya tuha, sekiranya fitnah atau kecurigaan itu kadada dimubahkan, sebagian ulama mengatakan. Intinya yang sunnah itu ketika kita mengucap salam kepada sesama jenis lebih diutamakan, kadada unsur fitnah, kadada unsur-unsur yang mencurigakan itu. Namun penting juga di sini catatan terakhir, walaupun sesama jenis, ada kalanya salam tetap kada dianjurkan. Apabila dan kapan? Ketika orang yang hendak diucapi salam masyhur bifiskin wa bid'atin, orang yang terkenal ahli maksiat kada beampihan, orang iqtarafa damban aziman walam yatub minhu, fayanbaghi an la yusallama alaihi
wala yurad alaihi assalam kada qalahu al-Bukhari wa ghairuh minal ulama. Apabila seseorang itu terkenal ahli maksiat, mabuk terus gawiannya, main binian terus, jablay setabalong pernah dirasainya seberataan, katahuan gawiannya kadang karuan. Sebagian ulama besar sekelas Imam Bukhari dan ulama lain mengatakan yang bagi an la yusallam alaih, lebih layak untuk kada diucapkan salam kepadanya. Sebagai apa? Sebagai bentuk taguran bagi orang tersebut, kita kucilkan, atau hajar dalam bahasa Arab. Dikucilkan, tahu dikucilkan lah bian, kada dikawani. Dengan tujuan niatnya apa? Supaya orang tadi merasa inya salah dan bertaubat. Orang yang jelas-jelas berbuat maksiat betetampai, hari-hari berapa botol di tengah orang banyak minum, wah mabuk. Orang menagur ngali, parang di pinggang. Nah itu yang bagi an la yusallam alaih, lebih baik kata ulama jangan diucapi salam. Bahkan ketika nang orang ahli maksiat mengucap salam kepada kita, kita pun lebih baik kada menjawab. Kata sebagian ulama tertulis di syarah kitab Lubabul Hadis. Apa tujuannya? Di balik kita memboikot orang tadi supaya inya tatagur hatinya. Aku kada diherani orang lagi karena aku salah. Ampih sudah aku dari maksiat taubat bebulik, hanyar kita kawani pulang. Nah itu pahami itulah. Yang bagi an la yusallam alaih wa la yurad alaihi assalam wa la yuraddu alaihi assalam kadza qalahu Bukhari wa ghairuh. Hadits yang keenam, qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadu'i al-ibtida'u bisalam. Kepalanya rasa rendah hati itu Kepala itu maksudnya intinya. Kepalanya rasa rendah hati itu al-ibtida' bisalam, adalah memulai salam terlebih dahulu. Hadits keenam kayak apa penjelasannya? Dengan terang benderang Rasulullah menyampaikan rasa tawadu atau rendah hati itu intinya atau kepala ahlinya adalah ketika seseorang memulai mengucap salam terlebih dahulu. Secara kada langsung Rasulullah ingin memberi info kepada kita, terkadang orang kada mau mengucap salam terlebih dahulu sebab inya kada mau faktor sombong di hatinya. Kada mau ia memulai salam faktor sombong. Aku ni sugih bapak, aku memulai salam dahulu. Dikira orang aku bahajat lawan orang. Wah, macam-macam lah. Bebisikan-bebisikan masuk. Seakan itu yang hendak disampaikan oleh Nabi, sehingga Nabi mengatakan ra'sut tawadu, kepala atau inti dari rasa rendah hati adalah ketika orang mau memulai mengucap salam. Itu inti bujur daripada kerendahan hati seseorang. Artinya terkadang orang kada mau mengucap salam karena faktor sombong. Ada maunya memulai salam kepada orang berdahulu, sombong. Wah, orang aja nang mengucap salam padaku, aku kada usah. Wah,
Ini kada benar. Sama hanya terkadang urusan maaf memaafkan tuh. Ada riwayat orang yang meminta maaf lebih dahulu itu aula, lebih utama di sisi Allah. Terkadang faktor sombong yang menghalangi kita minta maaf. Inya aja dulu minta maaf, kenapa aku? Inya nang salah. Saya ikungnya kayak itu juga. Oh, inya aja minta maaf, inya nang salah. Kada bertamu akhirnya. Kada ada bertamunya. Gara-gara apa nang menghalangi? Sombong, kada mengakui akan kesalahan. Tatap karasi ikam salah, inya salah, kada peduli. Ujar Rasulullah nang minta maaf lebih dahulu itu lebih utama. Hancurkan rasa sombong, rasa gengsi ikam. Kada ada habisnya gengsi-gengsi nang kayak itu itulah. Kakanak nang kayak itu tuh. Kalau merasa salah minta maaf. Sama mengucap salam ini juga. Jangan gengsi. Jangan merasa di atas. Kada pas amun kita nang memulai. Orang aja nang memulai mengucap salam padaku. Aku tak sugih. Panyugihnya diduhat. Wah. Panyugihnya diduhat sama pada juga ke WC ujung-ujungnya. Ra'su at-tawadhu jan Nabi. Kepalanya rasa rendah hati. Al-ibtida bis salam, memulai mengucap salam terlebih dahulu pada orang lain. Hadis ketujuh, qala sallallahu alaihi wasallam, idza taqal muslimani aqrabuhuma ilallahi ta'ala man bada'a bisalam. Yang artinya apabila dua orang muslim saling berjumpa, apabila dua orang muslim saling berjumpa, yang lebih dekat di antara mereka berdua di sisi Allah, yang lebih dekat di antara mereka berdua di sisi Allah adalah yang memulai mengucap salam terlebih dahulu. Apabila dua orang muslim saling berjumpa, idza taqal muslimani, saling berpapasan, bertamuan di manakah gitu nah. Lalu jar Nabi, antar mereka berdua yang lebih dekat kedudukannya di sisi Allah nang memulai mengucap salam terlebih dahulu. Bepapasan lawan kawan di pasar, assalamualaikum jarasikum. Ini nang memulai terlebih dahulu, itu yang lebih dekat di sisi Allah. Kembali di hadits ini mengingatkan keutamaan memulai mengucap salam. Jangan berpapasan kawan, bro, guys. Seorang mulai mana? Biasa, oh guys, apa kabar, bro. Wah, bro. Kalau ikam muslim beragama Islam, yang utama ketika mengawali percakapan di awal perjumpaan mengucap salam, assalamualaikum. Setelahnya anak bro, bre, terserah tuh. Kada ada larangan anak bray, bro tuh kada ada. Asal jangan menyembati lawan bicara. Lutung, tempelengnya biar. Latat ya.
Assalamualaikum. Latat kemana latat? Sarek kurang. Macam-macam galaran lah. Ini di Duhat ini banyak galaran. Ulun bingung. Ulun kira ngaran asli haro gelaran. Ada nang beralasan bipai jar kami begalaran itu banyak ngaran sama. Ngaran Wahyu aja bertiga berempat. Lain-lain pulang gelaran masing-masing. Bagusnya itu ngaran asli itu. Apalagi yang menggalarannya maknanya kacau. Makna-makna yang aneh. Aqrabuhuma ilallah, yang paling dekat di sisi Allah antar mereka berdua adalah yang memulai salam. Ada riwayat lain, kadada di kitab ini disyarah. Riwayat dari Anil Bara bin Azib, idza taqal muslimani fatasafaha wa hamidallaha wastaghfara ghufira lahuma. Apabila dua orang muslim saling berjumpa kemudian saling bersalaman. Ini bagus juga, sunnah awal perjumpaan bersalaman dahulu. Setelah bersalaman kemudian mengucap alhamdulillah dan saling beristighfar, maka dosa mereka berdua akan diampuni. Ada riwayat lain dengan sekedar salaman ketika berjumpa dosanya rontok guguran antar berdua tadi. Jadi kalau kita rinci lagi sunnah ketika awal berjumpa kawan, pertama salam, assalamualaikum. Kedua hanya bersalaman. Setelah itu hanya mulai ngobrol atau betakun kabar, apa kabar, alhamdulillah, jazakum. Hanya lanjut dengan topik pembicaraan pian, basa-basi pian dan sebagainya. Intinya salaman. Dan ini ingat sesama jenis. Ada gadis disalamani, jangan, gak ada boleh. Gadis disalamani cipika-cipiki ulang. Tak lalu. Tahu cipika-cipiki lah pian? Apa arti cipika-cipiki itu? Cipika cium pipi kanan, cipiki cium pipi kiri, itu arti cipika-cipiki. Kalau bahasa Arabnya itu mu'anaqah, saling berpelukan. Memang terkadang ada ghalabatul mahabbah, seseorang itu saking ketujuhnya lawan orang terbawa-bawa awal perjumpaan bersalaman betul berpelukan antar sesama jenis nih. Kawan lawas kada bertamu, wah assalamualaikum, lawasnya kada bertamu igam. Terakhir kita main keleker waktu SD, wow, mu'anaqah, cipika-cipiki. Nah itu wajar aja. Tapi nang pina karas, janggut, sesengot, terganggu orang. Sedikit ulun bercerita, ada awal-awal ulun dakwah daerah Amuntai lah, kalau saya disambat desanya, ada nang ketika selesai acara tiba-tiba ulun diserang orang banyak, bersalamanan, cipika-cipiki dan sebagainya. Ada nang imbah makan, jadi sangkut disengot sidin untuk iwak. Rupanya jarang bakarik sengot. Tambah cipiki, ya Rasulullah. Ayo, itu harus diperhatikan juga, malah mengganggu lawan bicara gitu. Untung lawan yang lain bisa tertampar. Rupanya mbak ulun berdiri hendak keluar, ini masih makan sidin lah, berdiri langsung. Wah, ini entah di sini ada haruan lah di sini. Itu kan adab tuh diperhatikan, dilihat situasi dan kondisi. Tangan hibak masih lawan haruan bersalaman, jangan dua tuh. Nah. Ada lagi, nah ulun anggap ulun maklumi mungkinnya saking rindunya. Nang behimat bersalaman mahantup awaknya rendah pada ulun. Jadi kepalanya tuh sejajar lawan muntung ulun. Rendah, akian. Ya Rasulullah, dagup, gigi ulun berdarah. Kejadian nyata itu. Artinya terkadang orang tuh terbawa rasa rindu dan berlebihan. Tapi perhatikan juga, jangan lebay.
gitu. Darah gitu. Ada saksinya waktu itu. Karena awak sidin meranda, jadi kepala tuh, batok kepala kan keras tuh, sejajar muntung ulun, mendagui. Sama kayak ini, sunnah-sunnah awal pertemuan, salam, kemudian musafahah, saling bersalaman. Bersalaman pun perhatikan seorang, amun tangan hibak muring lawan gatah, jangan nyelamani orang yang bersih, tegang orang. Dilihat juga, mun kawan bersih nak bersalaman, aku riget tangan, cukup ada. Beritahu, nah jangan timbul tak kacak, haro hibak lawan kantal tangannya. Atau muring bekas oli, bersalaman lawan orang. Diperhatikan juga itu, nah situasi kondisi. Nah kayak tadi nang muring lawan iwak masih disesengot, maka tabah kada bekarik. Lawan kami biasanya lawan lain bisa sarik orang tuh. Berbalik ke hadits yang ketujuh, perjumpaan itu sunnahnya diawali dengan salam, dan yang paling dekat adalah orang yang pertama memulai salam. Hadits ke-8, qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu. Apabila kalian masuk ke satu perkumpulan, majelis itu perkumpulan orang lagi duduk. Apabila kalian masuk atau bergabung ke satu perkumpulan, maka ucapkanlah salam. Wa idza kharajtum, dan apabila kalian pergi dari satu perkumpulan, maka ucapkanlah pula salam. Kayak apa nih maksudnya? Ada kakawanan nongkrong, duduk tuh, nah, dudukan di gardu, di jembatan, di mana kah? Lagi duduk-duduk, atau ibu-ibu lagi duduk-dudukan di halaman rumah, pakai suroi rapat, becari kutu sebagian. Lagi dudukan, datang ibu-ibu lain, join, bergabung di perkumpulan emak-emak tadi. Awal bergabung, empat duduk tadi, afdal dan disunahkan mengucap salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo dudukan. Ketika hendak tulak pun, orang masih dudukan, pian hendak balik berdahulu, sunnah juga pian mengucap salam ketika bubar dari perkumpulan itu. Assalamualaikum. Aku berdulu lah. Waalaikumsalam. Nah itu hal-hal yang sebenarnya sepele di mata manusia, cuman di sisi Allah luar biasa. Dan ulun pernah menyampaikan ini termasuk minas sunan al-mahjurah, sunnah-sunnah Islam yang sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Membudayakan mengucap salam dalam perjumpaan, dalam perpisahan, dan hal-hal lainnya. Di luar dari kitab, dalam syarah dijelaskan penting. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, yustahabbu idza dakhala baitahu an yusallim wa illam yakun fihi ahadun wal yaqul assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Disunahkan bagi seseorang ketika hendak masuk rumahnya agar mengucap salam.
Sunnahlah masuk dalam rumah itu mengucap salam. Apabila ternyata rumahnya kosong, kada ada orang di dalamnya, tetap mengucap salam, hanya saja bentuknya beda. Kada assalamu alaikum, karena alaikum itu berarti orangnya ada, pian berdialog dengan lawan bicara yang ada. Assalamu alaikum. Amun orangnya kededaan atau pian sakeluargaan tulakan, sakeluargaan balik ke rumah, pian nang laki membuka lawang, kan pasti kosong rumah tuh kededa. Disunahkan mengucap assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Kosong rumah kededa. Apa disunahkan? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga salam keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Mengata kosong rumahnya, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu amun kosong rumahnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tiba-tiba pas lagi kosong itu pian ucapi gitu, ada namanya hut mulai dalam Waalaikumsalam ya. Buka lagi ini. Wa kadza idza dakhala masjidan aw baitan li ghairihi laysa fihi ahad yustahabu an yusallim. Bahkan ketika masuk rumah orang lain atau bahkan masjid sekalipun yang kosong kada ada isinya, disunahkan pula mengucap assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Hadits yang ke-9, qala sallallahu alaihi wasallam abkhalun nas man yabkhalu bisalam. Paling pelitnya manusia, paling pelitnya, paling pamalarnya, paling kikirnya, paling kedekutnya, paling pelitnya manusia adalah yang pelit dalam mengucap salam. Paling pelitnya manusia adalah yang paling pelit, paling bakhil dalam mengucap salam. Mengucap salam itu gratis, kada dipungut biaya. Ada aja nang masih koler memulai dengan macam-macam bisikan tadi. Itu disambat Nabi paling bakhil, paling pelitnya manusia. Mengucap salam aja kada maunya. Terakhir hadits ke-10, qala sallallahu alaihi wasallam assalamu tahiyyatun li millatina wa amanun li dhimmatina. Qala Allah Ta'ala wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Suratul Nisa. Hadits ke-10, Nabi bersabda, ucapan salam itu adalah bentuk penghormatan dalam agama kita. Bentuk penghormatan dalam agama kita. Wa amanun li dhimmatina, dan bentuk rasa aman di dalam tanggungan kita.
bentuk rasa aman di dalam tanggungan kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bitahiyyatin, apabila kalian diberi penghormatan dengan satu penghormatan atau ucapan salam, apabila kalian diberi penghormatan dengan ucapan salam, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah penghormatan tadi dengan yang lebih baik, atau setidaknya jawab salamnya dengan jawaban yang sama. Itu perintah Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu, apabila kalian diberi penghormatan dengan diucapi salam, assalamualaikum, bentuk penghormatan. Apa perintah Allah? Fahayyu, maka balas penghormatan tadi bi ahsan minha, dengan yang lebih baik jawabannya, atau rudduha, jawab yang sama. Kayak apa maksudnya lebih baik? Contoh kayak ini. Ada yang mengucap assalamualaikum, singkat kan? Pian menjawab agar lebih baik daripada ucapan salam, waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambahan. Ini yang dimaksud ahsan minha, lebih baik dari yang awal, singkat assalamualaikum ja. Pian jawab panjang, waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambahan rahmat Allah. Dan bagimu salam serta rahmat Allah. Nah, ini lebih baik daripada si pengucap pembawa salam pertama tadi. Atau panjangnya lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau tambahin lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu waridwanuh. Tambahin ridwanuh, itu lebih baik lagi. Kalau memang kada anak panjang, maka rudduha, samakan waalaikumsalam. Nah, sama assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, perlu diingat juga, percakapan salam yang bentuknya digital jangan disingkat. Kalau memang kawa aja kada disingkat, jangan disingkat. As, was, as je. Rancak ada ASS tuh. As, yang menjawab juga was. WSS jawabannya. Jangan disingkat kayak itu. Apalagi kalau as itu diterjemahkan, anggap itu bahasa Inggris, artinya pantat. As, ikan pantat dia. Tersinggung orang. Sempurnakan Luna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan aswas, percakapannya singkat dua. Ika nak. Ika hendak kemana maksudnya? Amun kawa aja dilanjutkan bujur-bujur panjang-panjang, tulisi panjang-panjang. Jangan pengoler mengetik. Mbahnya yang lain rapi panjang mengetik. Mbahnya salam aswas. Jangan juga. Sempurnakan. Bahkan di Al-Quran perintah Allah, kalau kawa ahsan minha, jawab dengan yang terbaik. Kalau orang as, jawab aja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh, ketik kayak itu. Sudah diketik, tambahi pulang pakai suara waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman tahu rasa nang as tadi. Urusan pahala kayak itu disingkat-singkat. Kalau perlu pakai tajwid, jawabnya pakai suara waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung diblokir ya kontaknya. Karena itu Al-Quran menyuruh akan fahayyu bi ahsan minha
Aurudduha, balaslah salam tadi dengan yang lebih baik, atau setidaknya jawaban yang sama. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa kemanfaatan kepada kita. Sebelum ditutup, kita membaca tahlil untuk beberapa kerabat dari jamaah majlis kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 la